الحمد لله حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat bersama-sama kita hormati yaitu tokoh pemerintah mungkin berhadir, Bapak Kepala Desa ataupun Bapak Kepala Dusun. Hormat yang sama kita sampaikan kepada seluruhnya para alimin ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatiz wal asatidah, para khalifah, para syarifah. Hormat yang sama kita sampaikan kepada segenap panitia peringatan Nuzulul Quran 1446 Hijriah. Kemudian hormat yang sama kita sampaikan kepada Badan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman yang kita cintai ini. Hormat yang sama kita sampaikan imam besar kita di masjid ini. Hormat yang sama saya sampaikan kepada seluruhnya bapak-bapak, ibu-ibu, remaja masjid serta anak-anak kita yang amat kita sayangi dan kita cintai. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Memuliakan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mati diwafatkan Allah dalam keadaan beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu orang tuaku yang dimuliakan Allah, di malam hari yang mulia ini mari sama-sama kita tambah rasa syukur kita ke Ilahi Rabbi. Pondasi dalam menjalani kehidupan ini adalah rasa syukur kita yang senantiasa kita tanamkan di dalam kalbu kita, di dalam hati kita. Maka orang yang bersyukur tidak akan pernah hidupnya gelisah. Kenapa? Karena dia menerima qadarullah, menerima ketetapan Allah, dan dia aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sifat qanaahnya, apa adanya. Sedangkan orang yang tidak pernah bersyukur tidak akan pernah merasa puas yang hidup di dunia ini. Allah kasih dia hari ini kekayaan, kurang kaya. Allah kasih hari ini jabatan, kurang tinggi jabatan. Allah kasih hari ini kesehatan, kurang sehat rasanya.
Kenapa? Karena tidak ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu, orang tuaku yang dimuliakan Allah, anak-anak kami yang kami cintai, bersyukurlah kita atas kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Banyak di alam barzah sana kepingin hidup. Orang yang sakit kepingin sembuh. Orang yang mati kepingin hidup. Sedangkan orang yang hidup kepingin apa? Ini kan pertanyaan ini. Apa kira-kira yang kita cita-citakan? Tentu yang kita cita-citakan kalau kita orang beriman, bukan mencita-citakan bagaimana supaya aku mendapatkan kebun yang lebar, bagaimana supaya terbangunku rumah yang megah. Bukan. Cita-cita orang beriman adalah Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, wafatkanlah aku dengan wafat yang baik. Jangan engkau wafatkan aku ya Allah dalam keadaan wafat yang tidak baik. Inilah doa kita, inilah yang kita harapkan setiap harinya. Kenapa? Karena dunia ini bukan tempat tinggal, akan tetapi ini adalah tempat meninggal. Siap tak siap kita akan mati. Tua, muda, sakit, sehat, pejabat, rakyat jelata, mati. Lalu apa yang kita sombongkan di hadapan Allah, kemudian di hadapan sesama manusia? Sementara Allah menilai kita, Allah melihat kita bukan dari segi harta kita, bukan dari segi rupa kita. Allah melihat kita dari kolbu kita, dari hati kita yang senantiasa taat kepada perintah. Mudah-mudahan malam ini semakin meningkat rasa syukur kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringkan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan kita nanti di yaumil qiyamah tidak ada pertolongan yang amat besar selain daripada pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang merajinkan solawat selama hidup di dunia ini. Bapak Ibu, orang tuaku yang dimuliakan Allah, oleh karena itu sesibuk apapun sempatkanlah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita lalai bersolawat. Kenapa? Karena dengan bersolawat maka Allah akan mudahkan jalan hidup kita ini. Apapun yang kita inginkan, asalkan itu yang baik, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang tuaku yang dimuliakan Allah, serta anak-anak kami yang amat kami cintai, di malam ini kita memperingati nuzulul Quran. Maka secara bahasa nuzulul Quran ini, nuzul artinya adalah diturunkan. Quran adalah Al-Quran, diturunkannya Al-Quran. Maka ini bukan sesuatu yang jarang kita dengar. Setiap tahun masjid-masjid memperingati nuzul Quran ini. Apa tujuannya? Yaitu kita mengingatkan kembali bagaimana sejarah turunnya Al-Quran itu. 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Bagaimana kira-kira sejarah nuzul Quran itu, turunnya Al-Quran? Di bulan suci Ramadan ini disebutkan dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena di bulan ini Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kapan itu? Ada perbedaan khilafiyah di antara para ulama. Ada yang mengatakan turunnya Al-Quran itu malam 17 Ramadan. Ada yang mengatakan malam 24 Ramadan.
Akan tetapi perlu kita sampaikan bahwasanya Al-Quran itu turun dengan dua hal, dua metode. Yang pertama, langsung secara keseluruhan Allah turunkan Al-Quran itu. Kapan itu? Di bulan suci Ramadan. Kapan itu? Malam Lailatul Qadar. Dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran di malam Qadar, di malam yang mulia. Qadar itu artinya mulia. Namun kita bingung kenapa diperingati 17 Ramadan. Kan begitu. Ternyata dalam Quran surah Al-Qadar ini adalah turunnya Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Beginilah turunnya Al-Quran secara keseluruhan. Sedangkan kemudian yang kedua, Al-Quran itu turun dengan berangsur-angsur. Makanya yang kita peringati turun Al-Quran itu kepada Rasulullah langsung. Ketika Rasulullah berada di Gua Hira, maka kemudian Rasulullah beribadah di situ. Maka datanglah malaikat Jibril membawa wahyu pertama. Itulah yang dibacakan qori kita tadi, yaitu Quran surah Al-Falaq atau Al-Alaq. Al-Falaq atau Al-Alaq. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Terus, khalaqal insana min 'alaq. Terus, inilah ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memeluk Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah mengatakan, aku tidak bisa membaca. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Rasulullah pun tidak bisa membaca. Dua kali disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, aku tidak bisa membaca. Yang ketiga kalinya kemudian Jibril memeluk Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya kemudian membaca sampai selesai. Disitulah Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul di usia 40 tahun. Kemudian turunnya Al-Quran itu berlangsung selama 22 tahun 2 bulan 20 hari. Ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya 23 tahun. Artinya Al-Quran itu turun dengan asbabun nuzul, bukan langsung kepada Rasulullah 30 juz, tidak. Kenapa? Itulah kemuliaan Al-Quran. Apabila ada yang bermasalah, ada yang menanyakan di mana Allah, maka turun Quran surah Al-Ikhlas. Bagaimana Allah itu? Turun surah Al-Ikhlas. Begitulah kemuliaan Al-Quran ini. Tidak diturunkan langsung kepada Rasulullah, tapi Al-Quran menjadi jawaban apabila ada kaum kafir Quraisy yang mempertanyakan kepada Rasulullah tentang akidah, tentang sosial, tentang apapun itu. Itulah kemuliaan daripada Al-Quran. Bapak ibu orang tuaku yang dimuliakan Allah, apa hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa nuzulul Quran ini? Yang pertama, bahwasanya mengambil sebuah amanah itu tidaklah gampang. Menjadi seorang yang diberi amanah, menjadi seorang pemimpin, bukan hanya pemimpin di pemerintahan, bahkan pemimpin dalam sholat pun bukan sembarang orang. Kenapa? Tanggung jawabnya amatlah besar. Bapak ibu orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah pertama dari Al-Quran surah Al-Alaq itu adalah membaca. Kita baca, apa yang kita baca semuanya baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pendek ceritanya orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pulanglah Rasulullah
menggigil Rasulullah dikarenakan sudah mendapat amanat yang sangat besar. Wahai Khadijah, selimutilah aku wahai Khadijah, kata Rasulullah. Istri Rasul beda sama istri sekarang. Kalau istri sekarang selimutilah aku dek. Yang banyak pertanyaannya, kenapa kau bang meninggal kau ya katanya pula. Nah, jadi kalau istri Rasul itu apa yang dikatakan Rasul maka langsung menurut. Kalau istri zaman sekarang, mohon maaf ya Bu, disuruh ambil nasi abang dulu, ambil sendirilah katanya pula. Nah, ya Allah ya Tuhanku, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, kesimpulan daripada nuzulul Quran ini, yakinlah bahwasanya kita harus beriman kepada Al-Quran, bukan hanya Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah sebagai penyempurna. Sebelum itu sudah ada kitab-kitab yang harus kita imani. Di antaranya adalah Injil, Taurat, dan Zabur. Al-Quran adalah penyempurnanya. Bapak Ibu orang tuaku yang dimuliakan Allah, oleh karena itu melalui momentum peringatan nuzul Quran ini, ayo kita dekat kepada Al-Quran. Kalau mau selamat, dekat dengan Al-Quran. Kalau mau bahagia, dekat dengan Al-Quran. Kalau mau menjadi anak kita anak yang soleh dan soleha, maka bimbinglah dia dengan Al-Quran. Akhirul zaman, kalau kita perhatikan, orang bukan lagi membaca Al-Quran, akan tetapi lebih banyak waktunya dengan media sosialnya. Betul tak? Mau makan HP, siap makan HP. Mau tidur HP, bangun tidur HP. Mau mandi HP, siap mandi HP. Mau kerja HP, pulang kerja HP. Kemana-mana HP, bahkan sholat pun bawa HP. Kalau dulu tak ada itu. Makanya mohon maaf kita yang sholat ini kalau bawa HP, kantongi HP itu, usah bikin diambal tuh, rusak sholat orang. Allahu Akbar. Mending ilawa. Oh, pagarapi boleh kawan di sini taruhnya. Dikantongi HP itu kenapa? Tak mesti ditaruh diambal tuh, ha? Mau ganggu sumbayang orang. Kantongi HP itu. Kalau kita yang dokat-dokat sini siapa bawa HP? Ya Allah Tuhan, kenapa kita bawa HP sholat? Cobalah dulu. Dulu sebelum ada ilmu teknologi ini yang lengkap dalam HP ini, kita tak bawa HP sholat. Sekarang kita cek satu persatu lengkap bawa HP. 90% kita semua bawa HP. Betul tak? Betul tak? Coba. Kenapa? Karena kita sudah terpengaruh kepada ini kecanggihan ilmu teknologi ini. Padahal secanggih-canggihnya handphone ini lebih canggih lagi Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka pedoman kita adalah Al-Quran. Apapun permasalahan kita, Al-Quran. Kita diuji Allah dengan banyak bencana. Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Kabarkanlah kabar gembira bagi orang-orang yang tertimpa musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung dijawab Al-Quran. Itulah kemuliaan daripada Al-Quran. Kita Allah uji berat rasa kita. Rasa kitanya itu apa kata Al-Quran? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kamu di luar daripada batas kemampuan. Oleh karena itu, kita merasa susah, kita gelisah. Apa kata Al-Quran? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan ingatlah, dengan mengingat aku maka hatimu akan tenang. Lengkap semua di Al-Quran itu. Kalau mau kita membaca. Membaca bukan hanya sekedar alhamdulillahi rabbil alamin. Membaca itu luas pengertiannya. Betul-betul memahami, betul-betul merenungkan apa isi kandungan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Bapak Ibu orang tuaku yang dimuliakan Allah, ayo kembali kita kepada Al-Quran. Pelan-pelan, mari kita hidup dengan tuntunan Al-Quran. Bukan hidup karena tuntunan orang lain dari luar negeri sana, tapi kita hidup dengan tuntunan Al-Quran dan hadis serta ijma' para ulama. Bapak Ibu orang tuaku yang dimuliakan Allah, maka Rasulullah katakan,
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah kamu yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkan. Berbeda membaca Al-Qur'an dengan membaca koran. Kalau baca koran tidak dapat pahala, 8 ton koran kita baca tidak dapat pahala, cuma dapat ilmu pengetahuan. Betul? Betul kira-kira bu? Dah aku rasa betul tak? Quran kita baca ada pahalanya? Tak ada pahalanya. Tapi kalau Al-Quran kita baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. 19 huruf itu, setiap huruf itu satu kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itulah hebatnya pahala dalam membaca Al-Quran. Apalagi bulan suci Ramadan kita ada tadarus Quran. Tadarus maknanya bukan hanya sekumpulan orang membaca taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim dibacanya. Tadarus itu artinya membaca, menyimak, mendengarkan, memahami serta mengamalkan dan mengajarkan. Kalau belum mampu kita mengajarkan, belum mampu memahami, setidaknya mempelajari huruf demi huruf, ayat demi ayat, surah demi surah di dalam Al-Quran itu. Ini tidak kadang-kadang. Yang tadarus ini kadang-kadang. Prinsip tadarus, kalau 10 orang tadarus, maka harus ada satu yang lebih pasti di antara yang 9. Untuk apa? Untuk memperbaiki bacaannya. Cuma kadang-kadang awak bikin koras-koras awak, ditegur tidak mau, awak merasa pula awak betul. Ada waktu kadang baca Quran, taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini kan menyalahnya pula ini. Ditegur kawan tu marah dia pamalu-malu kau ni ya. Padahal wajib kita menegur apabila yang kita lihat itu, yang kita dengar itu salah. Maka kita tadarus, kalau dipare seorang bacaan awak, oh iya begitu nyawa. Ini ndak. Pikirnya udah hebat lah rasanya, ndak. Mengaji ini bukan perkara enak suara. Membaca Al-Quran ini yang pertama adalah makharijul hurufnya benar. Itu yang pertama. Enak pun suaranya kalau bahasa lemak macam mana? Nah, contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi kan dah bahasa lemak ini. Enak suaranya memang. Nah, oleh karena itu suara yang indah itu adalah anugerah dari Allah. Ya, maka bukan berarti orang gak enak suaranya tidak pandai baca Quran. Harus kita mempelajari Al-Quran ini karena kata Rasulullah, bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti akan datang sebagai syafaah, akan datang sebagai penolong di alam kubur kita, menerangi bagaikan lampu ketika kita di dunia ini. Orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, jangan mencopati. Kadang enggak, Yasin dia 10 menit udah tewas. Macam mana ligatnya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin ya Allah itu. Makanya enak aku rasa yang sholat tadi di sini, imam kita enggak cepat kali, enggak lambat kali. Ada orang sholat tarawih menengok-nengok imam, mengintip-ngintip imam. Kalau cepat imam tu mocot dia, tidak mau datang dia. Kalau lambat imam tu tidak datang dia. Makanya aku bilang, enak rasa kita yang sholat itu, apabila sholat itu betul-betul diresapi dalam hati kita, bukan hanya sekedar di ucapan, akan tetapi dirasakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu orang tuaku yang dimuliakan Allah, kita punya anak-anak, mungkin kita sudah terlambat dalam arti sebenarnya kata Rasulullah enggak ada yang terlambat dalam belajar. Mungkin menurut ibu-ibu terlambat, udah tua Pak Ustaz, tidak bisa. Apa pula tak bisa? Mengapa tak bisa? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, asalkan kita hakul yakin, yakin sebenar-benarnya bahwasanya Allah akan menolong kita. Belajar membaca Al-Quran itu hukumnya wajib, fardu ain bagi setiap orang. Orang yang tidak mau belajar Al-Quran berdosa. Kenapa? Karena kewajiban belajar membaca Al-Quran wajib itu hukumnya. Sarjana tidak wajib. S1, S2, S3 tidak wajib. Yang wajib itu adalah yaitu mempelajari
Al-Quran. Maka kata Rasulullah, di antara kewajiban orang tua 3. Yang pertama, lahir anak, kasih nama anak yang baik dan benar. Jangan suka-suka mengisi nama anak yang menyala-nyala. Basir nama suaminya, Komariah nama amaknya. Kita sambungkan anak pertama ini ya bang, Bas tambah Kom, Baskom. Ini kan gawat. Betul enggak? Gawat enggak? Gawat. Kita tengok dari Al-Quran ya bang, kita bikin namanya Muhammad Saiton. Nah, kan salah-salahan ini. Nah, artinya apa? Itu kewajiban kita loh. Karena nanti di yaumil qiyamah setiap orang itu akan dipanggil sesuai nama, sesuai namanya. Hasan dipanggil. Bukan terkenalnya, tidak ada pakai ustaz, tidak pakai ustaz. Nama yang ditabalkan itulah nanti yang dipanggil di yaumil qiyamah. Oleh karena itu Bapak Ibu orang tuaku yang dimuliakan Allah, maka jalurnya supaya anak kita paham dengan Al-Quran tidak lain dan tidak bukan adalah madrasah, adalah sekolah agama, adalah pendidikan. Tidak ada yang perlu kita banggakan. Anak kita cerdas, intelektual, akademik, tapi dia cerdas dalam ilmu dunia, tapi mohon maaf tidak mengetahui atau buta tentang pengetahuan agama Islam. Bu, Pak, mati kita nanti orang tua ini Pak, 5 anak kita orang tuaku yang dimuliakan Allah, 5-5-nya tidak ada sekolah agama, tidak pandai ngaji, oh Tuhanku, tidak pandai mengurus jenazah, oh Tuhanku ya Allah. Apa yang kita banggakan dari anak yang kita sekolahkan mati-matian sampai ke luar kota, sampai ke Pulau Jawa, sampai ke luar negeri bahkan, akan tetapi tidak bisa membahagiakan kita sebagai orang tua apabila kita meninggal dunia. Orang tua yang dimuliakan Allah, oleh karena itu pelan-pelanlah kita mendidik anak kita. Jangan terlalu memaksakan, jangan pula membiarkan, tapi pelan-pelan dididik anak dengan Al-Quran. Dengan cara sering ku sampaikan, kalau kita mau mendapatkan anak yang soleh, solehkan kita sebagai suami. Kalau kita mau mendapatkan anak yang soleha, solehakan kita sebagai ibu. Artinya apa? Contoh utama, contoh pertama bagi seorang anak itu adalah orang tuanya. Ini kadang-kadang ngaji kok ya Din, mamanya nggak ngaji. Ngaji kok ya Jok, ayahnya nggak ngaji. Nah, maka alangkah lebih baiknya anak kita ini betul-betul kita perhatikan, sudah pandai ngaji belum? Sudah pandai sholat belum? Itu penting. Sudah hafal tentang doa-doa belum? Sudah bisa mengurus jenazah belum? Kenapa? Karena diantara penyesalan kita nanti di yaumil qiyamah adalah sangat menyesal kita punya anak, tapi anak yang gak bisa menolong kita, padahal kita butuh pertolongan anak. Karena kata Rasulullah, begitu manusia meninggal dunia, maka terputus segala sesuatunya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekahun jariyah, sedekah yang selama hidup sering bersedekah maka terus mengalir. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, selama hidup dia mengajarkan tentang ilmu. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh dan solehah. Bagaimana kita mendapatkan doa anak yang soleh dan solehah sementara anak kita tidak sholat? Anak kita tidak baca Quran, anak kita tidak paham agama, dia hanya cinta kepada dunia ini, tapi tak cinta kepada akhirat. Maka kita bagaikan orang yang terlantar nanti di padang mahsyar, di alam kubur. Kita bagaikan orang yang terlantar karena tidak mendapatkan pertolongan dari anak-anak kita. Bapak Ibu orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulannya pada kesempatan yang mulia ini, mari Al-Quran di rumah kita rawat, kita baca, kita pahami betul-betul. Kalau tidak tahu kita tanyakan kepada guru-guru kita, kepada ustaz-ustaz kita, supaya kita tidak salah dalam mengamalkan isi kandungan di dalam Al-Quran. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semuanya ini betul-betul termasuk orang-orang yang cinta Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, yang membela Al-Quran, dan mudah-mudahan anak kita menjadi hafizah Quran, penghafal Quran yang bisa nanti menolong kita ketika kita berhadapan dengan nanti namanya sakaratul maut. Maka anak yang pandai baca Quran akan dibantunya kita membacakan kalimat yang baik, la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia paham dalam perkara agama. Demikian cara agama kita.
Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh jemaah orang tuaku yang dimuliakan Allah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.